Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 8 dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan video infografis terkait dengan salah satu core values ASN yaitu adaptif. Namun pada video ini kita akan fokus pada penerapan adaptif dalam lingkungan kerja. Nah, tugas ini dapat selesai karena kerjasama antara Ibu Melianti, Bapak Faisal Amir, Ibu Juhra Melisa, Ibu Pika Enade Hasan, dan Bapak Alexander Kurniawan Saryanto Putra. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan adaptif terhadap sistem pengajuan tugas akhir. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 203/UN.55-10/KM/2021 tentang penggunaan si juri dalam administrasi akademik penyelesaian studi akhir mahasiswa berbasis online. Maka dibuatlah sistem aplikasi si juri. Apa itu aplikasi si juri? Aplikasi si juri adalah layanan online yang dikembangkan aktif untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf dalam mengurus administrasi pengajuan judul skripsi, seminar proposal, penelitian, ujian skripsi, hingga yudisium. Di sini nanti mahasiswa akan mengajukan judul, penentuan pembimbing, pendaftaran, jadwal seminar, ataupun ujian melalui si juri. Bahkan mahasiswa dapat melihat nilai dan saran dosen penguji lewat website. Dosen di sini juga akan memasukkan nilai dan saran setelah ujian proposal maupun sidang skripsi. Dosen dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mengharuskan dosen transparan dalam pemberian nilai kepada mahasiswa. Peran dosen menjadi salah satu kunci penting, diantaranya sebagai fasilitator dan role model. Perubahan tersebut terjadi diantaranya karena mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, akses literatur yang terbuka luas, informasi yang begitu beragam. Kemudian manfaat aplikasi si juri. Manfaat aplikasi si juri mengurangi paperless sehingga tidak perlu lagi menggunakan kertas sebagai media dan dapat mengarsipkan dokumen secara online. Kehadiran si juri merupakan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja administratif yang mendukung proses akademik. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang adaptasi terhadap metode mengajar di masa COVID. Nah, di dalam kurikulum 2013 sebelum pandemi, dituliskan bahwa ada banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, salah satunya metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh dosen-dosen kita di Unsulbar adalah metode studi kasus. Dan yang kedua ada metode discovery, ada metode demonstrasi, dan ada metode diskusi kelompok. Nah, setelah munculnya wabah COVID-19 ini, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi harus jaga jarak. Nah, karena dilakukannya pembelajaran jarak jauh ini, maka konteks dari prinsip pembelajaran itu pun berubah. Prinsip pembelajaran itu harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna, kemudian harus memberikan penugasan yang bervariasi dan mengedepankan pola interaksi. Yang mengakibatkan metodenya pun ikut berubah, di mana pembelajaran jarak jauh ini secara tatap muka virtual menggunakan aplikasi Google Meeting, Zoom, dan Teams, dan lain-lain. Juga bisa menggunakan learning management system seperti rumah belajar, ruang guru, kelas pintar, dan lain-lain. Dan juga menggunakan media sosial seperti web, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, makanya dosen-dosen kita di Unsulbar dituntut untuk menyesuaikan atau menggunakan metode-metode yang sesuai pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di antaranya ada metode Project Basic Learning, yang dimana membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek eksperimen dan inovasi. Dan ada pula Daring Method, yang dimana mengerjakan seluruh aktivitas belajar menggunakan sistem online.
Kemudian ada luring method, di mana mahasiswa diajar secara bergiliran atau shift role. Kemudian ada blended learning, menggunakan sistem daring melalui tatap muka memakai video conference. Nah, sebagai contoh penerapan adaptasi terhadap metode mengajar di masa COVID ini, dosen-dosen ini harus menyesuaikan metode yang sebelumnya dipakai seperti metode discovery, metode diskusi kelompok. Mereka harus menyesuaikan sekarang sesuai dengan metode yang ada pada saat di masa pandemi COVID ini. Seperti salah satu contohnya di prodi pendidikan fisika sekarang, dosen-dosen itu sudah menggunakan daring method. Jadi dosen-dosen di sana sudah menggunakan pembelajaran sistem melalui via Google Zoom, via Google Meet. Nah, begitu pula dalam bentuk evaluasi pengumpulan tugasnya. Metodenya yang sebelumnya harus kumpul di kertas, nah sekarang merubah dengan mengumpulkan dalam bentuk PDF secara online. Nah, dan sekarang dosen-dosen di fisika sudah mulai terbiasa dengan metode daring tersebut. Nah, ini salah satu bentuk penerapan adaptasi terhadap metode mengajar di masa sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya, Pika Ainadia Hasan, akan melanjutkan pembahasan penerapan budaya adaptif di lingkungan kampus Universitas Sulawesi Barat. Nah, adapun kasus yang saya angkat adalah bimbingan tugas akhir mahasiswa selama pandemi COVID-19. Kasus ini tidak hanya berlaku di lingkungan Universitas Sulawesi Barat, tapi juga di seluruh lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sebelum 3 Maret 2020, kehidupan berlangsung secara normal. 90% kegiatan di lingkungan kampus dilakukan secara tatap muka, baik itu proses perkuliahan, pembimbingan skripsi, maupun kegiatan-kegiatan lain seperti seminar dan lain sebagainya. Nah, tetapi setelah 3 Maret 2020, setelah adanya pandemi COVID-19, maka kita, manusia serta dosen, dituntut untuk melakukan aktivitas dari rumah. Nah, hal ini menyebabkan banyak sekali keterbatasan, termasuk diantaranya adalah proses bimbingan tugas akhir. Nah, oleh karena itu, baik dosen maupun mahasiswa harus cepat menyesuaikan diri, yang merupakan salah satu nilai panduan perilaku adaptif. Nah, penyesuaian diri dilakukan dengan mengubah metode bimbingan skripsi yang tadinya adalah tatap muka, dosen dapat mencoret-coret naskah mahasiswa, maka pertemuan atau konsultasi dilakukan via email. Seperti yang saya perlihatkan, di email maka dosen dapat mencoret-coret naskah mahasiswa lalu mengirimkannya kembali. Nah, jika kemudian timbul permasalahan, mahasiswa tidak mengerti apa yang diarahkan oleh dosen, maka dosen harus bersifat proaktif yang merupakan nilai kedua dari panduan perilaku adaptif. Nah, dosen kemudian proaktif menyampaikan kepada mahasiswa untuk melakukan bimbingan skripsi secara tatap muka, baik itu via Google Meet ataupun Zoom. Dengan demikian, mahasiswa dapat menangkap arahan dosen secara langsung yang tadinya tidak bisa diterima pada saat hanya diberikan komentar pada naskah tugas akhirnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah penerapan sikap adaptif dalam hal perubahan kebijakan.
Pada tanggal 14 Juni tahun 2022, dikeluarkan sebuah aturan yang cukup mengagetkan hampir semua dosen di Universitas Sulawesi Barat. Pada saat itu, aturan tersebut berisi tentang perubahan metode absensi bagi seluruh pegawai di lingkungan Universitas Sulawesi Barat, yakni dengan menggunakan mesin fingerprint. Mesin ini mampu merekam waktu kedatangan dan kepulangan pegawai secara real time. Dan hal itulah yang menyebabkan pegawai-pegawai dari Universitas Sulawesi Barat, termasuk dosen, harus dengan cepat beradaptasi. Karena aturan absensi sebelumnya membolehkan dosen untuk menggunakan handphone saja atau dengan memanfaatkan Google Form. Waktu pengisiannya pun kapan saja, asalkan masih di hari yang sama. Sedangkan aturan yang sekarang mewajibkan dosen untuk datang ke kampus pagi dan sore hari. Meskipun awalnya berat, tapi dosen-dosen di Unsulbar mampu beradaptasi dengan baik. Hingga sampai saat ini, aturan tersebut masih dijalankan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menyampaikan adaptasi yang merupakan nilai ASN namun berkaitan dengan penggunaan teknologi. Nah, untuk penggunaan teknologinya menggunakan Mendeley untuk publikasi ilmiah bagi dosen. Nah, pada umumnya publikasi ilmiah itu memang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen diwajibkan untuk menulis karya ilmiah. Tentunya tidak hanya sebagai penunjang karir, namun juga untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan ke masyarakat luas, yang lebih luas lagi. Adapun dalam penulisan karya ilmiah, dosen terkadang mengalami kesulitan jika menulis secara manual, seperti menulis daftar pustaka dan juga sitasi. Nah, sitasi karya ilmiah itu akan lebih efisien jika menggunakan teknologi. Salah satunya adalah Mendeley ini. Tentu saja software Mendeley ini membantu dosen untuk menulis. Nah, pada tampilan seperti ini tampak bahwa salah satu dosen di Universitas Sulawesi Barat, yaitu Alexander Kurniawan Sarata Putra, memberikan gambaran tentang bagaimana tampilan Mendeley yang dapat digunakan untuk sitasi karya ilmiah dalam penulisan publikasi ilmiah. Nah, disinilah teknologi mempermudah dosen untuk menulis karya ilmiahnya. Jadi dosen ASN diharapkan beradaptasi dengan teknologi yang tersedia yang ada secara ditemukan secara umum ini, maupun juga dosen diharapkan bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia tersebut sebaik-baiknya, sehingga tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, namun juga untuk berguna bagi pembaca dari karya ilmiah yang telah dipublikasikannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk melihat karya-karya video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.